Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri BUMN sebagai utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda, tugasnya di sini saya untuk mensosialisasikan kepada anak-anak muda, karena ini anak-anak muda harus tahu, kita harus mengapresiasi transformasi yang dilakukan oleh Injernie di Bandara Soekarno-Hatta, terutama di Terminal 3 ini. Ini sangat luar biasa, karena tadi saya tadi langsung udah berkeliling. Saya berkeliling tadi sama Bu Maya sudah, sama Pak Faik juga sudah, sama Pak Erik tadi, nanti sama Pak Dudi kita akan muter, dan tadi juga saya muter sambil ketemu sama para penumpang yang mau melakukan perjalanan liburan Nataru ini. Ini benar-benar sudah banyak transformasi yang sangat bagus. Terutama saya lihat tadi transformasi ini luar biasa, karena tadi benar kata Mbak Maya bahwa airport ini benar. Ini kalau orang luar negeri ataupun semua itu datang pertama dan terakhir, mereka pasti akan ada di airport. Jadi ini adalah wajah pertama dan terakhir untuk para wisatawan ataupun penumpang kita semuanya. Melihat Nataru liburan seru, wah, liburan seru Nataru. Jadi emang ini juga salah satu tadi arahan dari Pak Presiden Prabowo. Tadi Pak Erik sudah menyampaikan bahwa kita semua di sini pemerintah akan berkomitmen untuk menyediakan transportasi yang aman, pastinya nyaman, dan juga dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Dan juga tadi benar sudah banyak perubahan, juga udah ke Mandalika juga sampai ke Taman Mini. Jadi semua yang dilakukan oleh Injernie pasti berkolaborasi dengan kementerian-kementerian yang ada. Ini menjadi salah satu bentuk kerja nyata. Mudah-mudahan sekali lagi kami semua di sini, pemerintah akan berkolaborasi atas arahan instruksi Bapak Presiden, Pak Prabowo, pemerintah bersama-sama berkomitmen untuk menyediakan transportasi yang aman, yang nyaman, khususnya terutama ini untuk Nataru, Natal dan Tahun Baru, agar semuanya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Pandu dari daerah Merdeka, Pak Dudi. Pertama soal harga tiket pesawat ya. Penerbangan di seluruh dunia memang sedang kekurangan pesawat. Kita bisa cek setelah COVID gitu. Nah, tetapi tentu kita sebagai bangsa kita nggak boleh tadi mencari isunya saja bahwa ini kurang, ini tidak cukup, tapi kita memberi solusi. Tadi saya sampaikan, misalnya solusi buat saat ini, selain tadi tiket pesawat itu turun 10%, tetapi tiket kereta api, tiket tentu perjalanan laut, ya itu tidak ada kenaikan. Dan di situ sebenarnya ada komponen juga, ada komponen dolar, ada komponen tentu BBM, ya. Tapi inilah bagian dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo yang memastikan tadi pelayanan ke masyarakat itu bisa terjadi, sehingga persen ini kadang-kadang kita mislead ya, dianggap 12% kenaikan, bukan. Kenaikan 1% itu kan kompensasinya juga banyak dari pemerintah, ya. Bagaimana kita lihat misalnya tentu bantuan sosial kemarin digelontorkan lagi mengenai tentu beras, padi, ya, beras, lalu juga hal-hal yang lainnya. Belum lagi subsidi untuk BBM, semua itu sedang juga direview. Dan ini tadi yang sejalan yang kita diskusikan dengan Pak Menko, Pak Dudi, bagaimana mengisi kekurangan pesawat ini dalam waktu 5 tahun ke depan. Dan tadi di Rute Garuda salah satu sedang ada diskusi penambahan pesawat, ya mungkin tahun ini ada berapa, lalu pelita ada berapa. Jadi konteksnya tidak boleh sepotong-sepotong. Jadi kalau sepotong-sepotong tentu akhirnya persepsinya juga sepotong-sepotong, ya. Jadi kita coba maksimalkan, dan tentu kita masih banyak kekurangan, kita akuin. Tapi paling tidak kita memberikan solusi dalam jangka pendek, menengah, dan insya Allah dari jangka panjangnya juga ada solusi. Dan mohon berlanjut, karena kita tahu ketika kedua kementerian bisa berjalan dengan baik, pasti impact-nya luar biasa untuk pelayanan masyarakat. Dan kembali saya sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terus terjadi perbaikan untuk kondisi pelayanan masyarakat, terutama di airport. Saya sudah hadir sendiri menyaksikan bagaimana bandara di Bali juga sudah mulai tentu maksimal. Dan di Jakarta juga sedang ada perbaikan di sana sini, sehingga ini bisa meningkatkan pelayanan. Dan tentu Pak Raffi yang suka WA saya, kalau ada kekurangan saya dikritik terus sama Pak Raffi juga. Wah, anak muda mau gini Pak Erik, oh siap. Dan ini bagian tadi bagaimana kerja kelompok yang
diharapkan oleh Pak Presiden Prabowo ya, baru saja bagaimana memastikan harga tiket itu benar-benar terjadi penurunan. Jadi tadi makanya izin Pak Dudi, saya sempat telepon Garuda, Citylink juga, dan tentu Pelita. Dan tadi dicek juga saya, dan kapasitas dari 8 juta sendiri masih cukup longgar, sehingga ada peak hari ini 180.000, tapi kapasitas masih terjamin. Dan tentu saya pastikan juga, laporan juga ke Pak Dudi, tadi juga sesuai dengan pembicaraan dengan beliau, juga kenaikan tiket di kereta api. Tidak ada kenaikan tiket di kereta api. Dari kapasitas 3,5 juta itu sekarang sudah mulai terisi 50%. Lalu juga tidak ada kenaikan tiket untuk transportasi laut. Ya, Pelni tadi saya cek dari 507.000 kapasitas sudah terisi 58.000 dan tidak ada kenaikan di Pelni tiket. Lalu di ASDP di ferry juga tidak ada kenaikan tiket. Dan sementara mungkin yang perlu diantisipasi untuk Ketapang Gilin Manuk, kalau Bakahuni Merak saya rasa masih jauh dari kondisi-kondisi yang dikhawatirkan. Jadi kita pastikan bahwa di Nataru ini kita menjaga juga daya beli masyarakat, ya. Bagaimana tadi ada tiket yang diturunkan pesawat terbang 10%, harga tiket yang lainnya tidak ada kenaikan. Dan ini memang benar-benar kami pemerintah sesuai arahan Bapak Presiden Pak Prabowo, memang kita memastikan pelayanan kita bisa maksimal. Kami dari Kementerian Perhubungan selalu mendorong masyarakat untuk mendapatkan pilihan-pilihan transportasi dengan kondisi bahwa kita kekurangan pesawat, kemudian harga tiket naik, tapi berusaha bagaimana aspirasi atau harapan masyarakat untuk mendapatkan tiket murah dalam masa liburan itu bisa kita jawab. Namun demikian, sebagaimana disampaikan Pak Erick tadi, kami juga akan mengupayakan beberapa hal agar kebutuhan masyarakat akan transportasi bisa dipenuhi oleh pemerintah. Bagaimana yang kami bersama lakukan seperti menggalakkan penggunaan kereta dan moda transportasi lain adalah ini untuk memberikan pilihan kepada masyarakat dalam menggunakan kereta apabila harga menjadi permasalahan bagi pengguna pesawat